Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah SWT. Ketemu dengan Ibu ya, kali ini kita akan membahas tentang materi termokimia dengan subbab materi, energi dan kalor, kalorimeter, dan perubahan entalpi. Tetap semangat ya mencari ilmu yang berkah ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari materi termokimia adalah: yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kalian dapat menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Kemudian, dapat menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap dan membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kalian lihat di sini ada beberapa contoh reaksi termokimia. Yang pertama, di sini ada contoh reaksi termokimia, yakni jika es dibiarkan ke tempat yang terbuka. Kemudian yang kedua, selain es yang dibiarkan tadi, kita dapat melihat yaitu yang kedua, api unggun. Ini juga termasuk contoh reaksi termokimia. Bagaimana sebenarnya reaksi antara es yang mencair dengan api unggun? Mari kita pelajari bersama-sama. Di sini ada hukum kekekalan energi. Menurut James Prescott Joule, energi tidak dapat diciptakan dan dipisahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ada satu bentuk yang lain, itu berbicara mengenai energi ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yakni termokimia. Termokimia, ilmu yang mempelajari mengenai perubahan kalor atau panas suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Partikel-partikel penyusun zat selalu bergerak konstan, sehingga zat memiliki energi kinetik. Energi potensial suatu zat muncul dari gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara partikel-partikel penyusun zat. Salah satu bentuk energi yang umum dijumpai adalah energi kalor. Nah, di sini dalam termokimia kita akan berbicara tentang sistem dan lingkungan. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem yang membatasi sistem dan mempengaruhi sistem. Hal ini jika ada NaOH kita larutkan ke dalam air, maka yang menjadi sistem adalah larutan dari NaOH itu sendiri. Sedangkan lingkungan adalah gelas kimia, udara yang ada di sekitar gelas kimia maupun tekanan yang berada di luar dari gelas kimia tersebut. Sampai sini, apakah sudah jelas untuk membedakan yang mana sistem dan yang mana lingkungan? Kalau memang sudah, kita lanjut ya. Sistem adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dalam termokimia dibagi menjadi 3, di antaranya sebagai berikut: sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan energi dan zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Pertukaran materi artinya ada hasil reaksi yang dapat meninggalkan sistem atau wadah reaksi, misalnya gas, atau ada sesuatu dari lingkungan yang dapat memasuki sistem. Selanjutnya, sistem tertutup merupakan suatu sistem yang antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan energi, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Selanjutnya, sistem terisolasi merupakan suatu sistem yang tidak mungkin terjadi adanya perpindahan baik itu energi atau kalor maupun materi antara sistem dengan lingkungan.
Selanjutnya, kita membahas perubahan entalpi atau bisa disimbolkan sebagai delta H. Entalpi di sini merupakan suatu kalor yang dapat berpindah dari sistem pada tekanan yang konstan. Di sini, yang dapat dihitung adalah perubahan entalpinya, dapat disimbolkan sebagai delta H. Saya akan ngambil contoh, ada suatu reaktan yang disimbolkan A berubah menjadi produk yang disimbolkan B. Maka, perubahan entalpinya adalah delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Entalpi produk dikurangi delta H sama dengan entalpi reaktan. Entalpi produk dikurangi delta H sama dengan entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi hasil bereaksi, atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, atau entalpi ruas kanan dikurangi entalpi ruas kiri. Sampai sini semoga dapat dipahami ya. Nilai delta H seperti yang saya jelaskan tadi, maka perubahan entalpi merupakan suatu perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat-zat hasil dikurangi entalpi zat-zat reaktan. Selanjutnya, jenis-jenis reaksi pada perubahan entalpi di dalam termokimia ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, eksoterm merupakan suatu perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan dan melepaskan kalor sehingga delta H nilainya negatif. Kemudian yang kedua, reaksi endoterm merupakan suatu perpindahan kalor dari lingkungan ke dalam sistem dan menyerap kalor sehingga delta H nilainya positif. Contohnya kita bisa lihat ya teman-teman di gambar bahwa pada eksoterm panasnya akan keluar dari sistem ke lingkungan, sedangkan pada endoterm yang berwarna oranye itu ya panasnya akan ke dalam sistem. Kita lanjut. Kalau kita memperhatikan diagram tingkat energi antara endoterm dan eksoterm, di sini kita dapat membedakan. Pada endoterm sistemnya akan menyerap kalor, maka energi sistemnya pastinya akan bertambah. Kita lihat tingkat energinya. Hasil reaksi lebih tinggi daripada pereaksi, maka delta H-nya positif, di mana suhu lingkungan juga akan turun. Sedangkan pada eksoterm sistemnya akan melepaskan kalor ke lingkungan, maka energi sistem akan berkurang ditandai dengan delta H-nya negatif. Suhu lingkungannya akan naik karena ada kalor yang dilepas ke lingkungan sehingga suhu lingkungan akan naik. Jika kita gambarkan, maka energi pereaksi lebih tinggi daripada energi hasil reaksi atau entalpi produk. Nah, sampai sini kalian dapat membedakan mana reaksi endoterm dan mana reaksi eksoterm jika diketahui pada soal diagram tingkat energi. Misalnya, perubahan entalpi ditulis pada reaksi pertama, menunjukkan bahwa reaksi eksoterm P plus Q menghasilkan R, lalu ditambah besarnya panas reaksi. Kemudian, menurut hukum kekekalan energi, bahwa P plus Q ini isi panas, sama dengan isi panas disimbolkan R, lalu ditambah besarnya panas reaksi. Atau entalpi P plus Q sama dengan entalpi R, ditambah besarnya panas reaksi. Kemudian entalpi R dikurangi entalpi P plus Q sama dengan negatif besarnya panas reaksi, sehingga delta H-nya negatif. Sedangkan reaksi endoterm ditulis R menghasilkan P plus Q berkurang besarnya panas reaksi. Ini khusus berlaku untuk entalpi P plus Q dikurangi entalpi R, menghasilkan positif besarnya panas reaksi, sehingga delta H-nya positif. Dapat disimpulkan bahwa besarnya perubahan entalpi yang disimbolkan delta H sama dengan besarnya panas reaksi tetapi dengan tanda berlawanan. Di sini ada satu contoh soal. Hitunglah entalpi perubahan metana menjadi CO2 dan H2O.
pada temperatur 298 derajat Kelvin bila diketahui pada temperatur tersebut. Di sini telah diketahui nilai delta H-nya, yaitu metana. Itu senilai min 74,873 kJ per mol. Lalu delta H-nya O2 senilai 0,00 kJ per mol. Kemudian selanjutnya nilai delta H CO2 itu min 393,522 kJ per mol dan delta H air senilai min 241,827 kJ per mol. Maka reaksinya metana ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Dapat dihitung delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Delta H sama dengan min 393,522 ditambah dalam kurung 2 kali min 241,827 tutup kurung. Lalu dikurangi, buka kurung lagi, min 74,873 ditambah buka kurung 2 kali 0,000 tutup kurung. Kemudian delta H-nya sama dengan min 802,303 kJ per mol. Sehingga tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi di atas merupakan reaksi eksoterm. Selanjutnya kita membahas reaksi tertentu antara lain. Yang pertama, reaksi dalam larutan. Yang kedua, reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sesudah reaksi. Ada satu contoh soal, pada perubahan dari 12,425 gram karbon menjadi CO2 pada suhu reaksi yang semula 30 derajat Celcius terjadi kenaikan suhu sebesar 0,484 derajat Celcius. Apabila panas jenis kalorimeter sebanyak 200 kilokalori per derajat Celcius, berapa delta H tiap mol karbon yang dibakar? Dapat kita jawab, yaitu bahwa reaksi C plus CO2 menjadi CO2 lalu menggunakan rumus kalor reaksi pada reaksi di atas, yakni panas jenis kalorimeter kali delta T per mol C sama dengan 200 kali 0,484 per 12,435 per 12 sehingga menghasilkan 93,414 kilokalori. Sehingga pada pembakaran 1 mol karbon dapat dibebaskan panas sebanyak 93,414 kilokalori. Jadi nilai delta H-nya sama dengan min 93,414 kilokalori. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga materi tentang termokimia kali ini dapat kalian pahami. Kita berjumpa di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.